Baca bene, masih di mea culpa. Apa tantangan yang dialami seorang muslim yang memutuskan untuk menjadi Katolik? Setelah dia masuk ke gereja Katolik, apakah dia sudah menjadi sangat bahagia atau masih ada tantangan? Nah, saya mencoba bertanya kepada mesin pencari ini dan dia memberikan saya 10 jawaban yang menurut saya real karena saya minta berikan referensi yang banyak untuk jawaban yang kamu beri. Mengapa topik ini saya angkat? Saya pikir ini topik yang lokal sifatnya, partikular di Indonesia, khas. Yang saya pikir akan susah mendapat informasi tentang ini dari kepausan, sekalipun boleh saja ada. Tetapi untuk benar-benar sesuai situasi aktual kita di Indonesia, bagaimana orang Muslim yang menjadi Katolik, sementara lingkungannya tetap lingkungan keluarga Muslim, bagaimana dia bisa bertahan dalam iman itu? Dan benarkah dia menemukan kebahagiaan? Nah, apakah gereja mengambil sikap pada umat yang secara khusus yang baru masuk ini? Nah, apa jawaban pertama dia beri? Saya minta 10. Dia beri saya ini. Yang pertama, ada tekanan sosial dan tekanan keluarga. Sosial ini dari lingkungannya. Apalagi kalau di daerah yang mayoritas temannya dulu adalah Muslim. Juga dari keluarga sendiri. Kadang kata-kata dari keluarga ini lebih menyakitkan. Selain karena kata-kata itu sendiri, juga karena kita tidak menduga bahwa dia orang yang paling dekat dengan kita, bukannya mendukung malah mempersulit. Konversi agama sering memicu reaksi penolakan, terutama dalam komunitas yang begitu erat. Di Indonesia lah ini. Kalau di kota boleh jadi hidupmu, hidupmu, hidupku, hidupku. Tetapi kalau sudah agak di kampung, orang akan bertanya, anakmu pindah agama ya? Mengapa begitu? Mulai diurusi. Dan ini pernah juga dibahas di UKAN News, kantor berita Katolik untuk wilayah Asia itu. Yang kedua, diskriminasi dan prasangka. Meskipun Indonesia memiliki konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, umat Katolik sering menghadapi diskriminasi dan prasangka, apalagi di desa. Nah, bila ada Muslim yang baru masuk Katolik, mereka ini mungkin mengalami perlakuan yang khas, kesulitan dalam mendapat pekerjaan, pendidikan, atau layanan publik juga. Boleh jadi. Meski peraturan tidak mempersulit, tetapi de facto bisa saja diperlakukan berbeda. Lalu yang ketiga, dikatakan ada kesalahpahaman dan stereotip. Banyak kesalahpahaman dan stereotip tentang Katolik di Indonesia yang dapat membuat Muslim yang baru masuk agama ini merasa terisolasi dan disalahpahami. Kemarin saya membuat video, banyak orang Prancis dibaptis belakangan ini. Lalu ada yang berkata, oh hati-hati, jangan asal diterima. Nanti kalau sudah di dalam, mungkin dia akan bersikap. Lihat ada kecurigaan. Ada stereotip yang diberikan. Oh, orang-orang yang bersuku ini biasanya gampang-gampang pindah agama ini. Orang-orang yang dari kampung ini biasanya memang ada pandangan stereotip. Nah, jangan-jangan ini juga diucapkan oleh Katolik sendiri yang seharusnya menyambut dia, tetapi malah mempersulit perjalanannya. Dan saya pikir bagi mereka yang baru masuk ke dalam gereja Katolik, bisa juga mengantisipasi kemungkinan ini ya. Supaya jangan terlalu innocent juga, naif atau bukan. Dalam arti tidak mempersiapkan diri pada kemungkinan-kemungkinan yang buruk macam ini. Bahwa ternyata ada juga umat Katolik yang tidak dengan welcome, dengan hangat memberikan ucapan selamat datang ketika kamu memutuskan masuk ke dalam gereja. Stereotip lain adalah bahwa ada tuduhan bahwa Katolik adalah agama asing yang berusaha untuk mengkonversi orang. Nah, ini isu lain yang saya pikir bisa menjadi satu konten tersendiri. Ada anggapan kalau bicara tentang agama begini seolah-olah jualan agama.
Tidak, kita tidak bisa menyamakan semua agama. Bahwa ada orang yang mencoba mencari massa dengan memakai baju agama ada. Karena massa adalah kekuatan. Kalau diberi iuran sekian, sudah banyak pemasukan. Tapi saya pikir dalam konteks kekatolikan, bila pun itu terjadi, alasannya tidak akan semacam itu. Kalau saya mencari lebih banyak umat, tidak dengan sendirinya uang kantongku lebih banyak. Apalagi kalau kita bicara soal gaji. Gaji macam apa yang kuharapkan? Apalagi kalau katakanlah masuk menjadi Katolik. Saya tidak akan katakan Katolik yang mana. Kalau kamu orang, saya tinggal di Sumatera Utara, kamu mau masuk Katolik di Sulawesi, apakah sumbanganmu akan sampai ke saya? Tidak juga. Jadi kita tidak bisa menyamakan. Nah, kalau seorang pastor berbicara tentang, oh ini sebuah ajaran yang baik untuk dihidupi, tidak bisa juga dengan gampang berkata, oh kamu jualan agama. Dia untung apa? Sebagai keuntungan, katakanlah keuntungan sekular ya. Selain karena yakin ini sebuah value, sebuah nilai yang harus ditawarkan ke orang. Menuntunmu menuju ke kepenuhan hidupmu, bahagia. Nah, jadi stereotip ini tidak bisa terhindar kadang. Ada itu. Lalu yang keempat, tadi saya sudah bahas, ada kurangnya dukungan komunitas. Mungkin ada anggapan, oh kalau saya masuk, semua akan bersaudara, bersahabat. Mungkin tidak semua se-welcome itu. Jadi, tanpa bermaksud pesimis, bermaksud tidak penuh semangat, kita harus mempersiapkan diri juga bahwa it's your life. Ini tentang hidupmu, bahwa orang akan berkata selamat datang dan selesai. Akhirnya kamu harus tetap menjalani pelajaran hidup, pelajaran iman yang harus kamu teruskan hari demi hari. Nah, juga tidak melulu soal pesta, soal sharing, toh harus bekerja kembali ke kehidupan sehari-hari. Tetapi dengan masuk ke Katolikan diharapkan hidup sehari-harimu bisa dimaknai lebih lagi, lebih baik. Lalu ada nomor 5 ini perbedaan teologis dan perbedaan dalam praktek. Islam dan Katolik memiliki banyak perbedaan teologis dan praktek keagamaan. Muslim yang baru masuk Katolik mungkin perlu waktu untuk mempelajari dan memahami keyakinan dan tradisi baru ini. Butuh waktu. Yang bisa menjadi proses yang menantang. Ada mungkin keinginan untuk kembali lagi. Apalagi kalau motif di awal itu tidak begitu terang. Tidak begitu terangnya misalnya untuk pernikahan semata. Yang boleh ada kadang terjadi itu setelah masuk ke Katolik. Ternyata tak jadi menikah. Nah, apakah akan kembali? Atau katakanlah pernikahannya tidak seperti diharapkan. Apakah akan kembali? Jadi ada juga perbedaan dalam praktek semacam ritual ibadahnya, doa, puasa terutama. Mengapa saya katakan terutama? Di Katolik ada puasa, di Islam ada puasa. Kalau seorang Muslim masuk ke Katolik, lalu dia berpikir tentang puasa, konsep puasanya berbeda. Gitu ya. Meski sama-sama mengurangi, bukan meniadakan, bukan pantang. Nah, itu dia. Jadi kita juga tidak bisa mengukur puasa Katolik ini gagal atau tidak gagal ya. Menurut kacamata yang saya dulu pernah pakai untuk memaknai puasa dalam agama sebelumnya. Nah, ini menjadi tantangan. Kadang kita dengan tulus, tetapi tidak cukup dengan ketulusan, tetapi harus disertai oleh kesadaran, oh oke, ini rumah lain, ini peraturan lain, saya coba menghidupi pelan-pelan, sampai akhirnya menjadikan itu sebagai milik, dalam arti menyatu dengan kebiasaan itu. Lalu penyesuaian spiritual, ini yang nomor 6 dia bilang. Menjadi pengalaman yang sangat personal dan spiritual ini. Karena itu perlu ada penyesuaian yang bisa memengaruhi situasi emosional juga. Mungkin ada bingung, ada ragu, ada sedih, kesepian. Ada penyesuaian, adjustment ini. Apalagi kalau tidak menemukan teman yang cocok.
Setelah masuk ke Katolik, setelah orang tahu, oh dia ini mantan Muslim, ada perasaan mungkin asing. Lalu nomor 7, membangun identitas baru. Perlu ada kan menyadari identitas ini. Oh, saya sekarang Katolik. Saya sekarang berdoa dengan cara ini. Saya ke gereja hari Minggu. Ini misalnya soal praktek tadi sebenarnya. Ini juga menyangkut identitas. Apa saya maknai hari Minggu ini? Butuh waktu. Juga nomor 8, sedikit banyak mirip. Melepaskan tradisi dan kebiasaan lama. Beberapa tradisi dan kebiasaan lama mungkin perlu ditinggalkan. Hal ini mungkin bisa menjadi proses yang sulit. Terutama jika tradisi tersebut terkait dengan keluarga dan budaya mereka. Kalau sudah berkaitan dengan keluarga, ikatannya bertambah lagi. Bukan hanya soal mentalitas di kedalaman diri, tetapi menyangkut dengan kebiasaan keluarga. Sehingga tak jarang ada yang merasa terasing atau diasingkan. Penting untuk menemukan cara untuk menyeimbangkan keyakinan baru dengan warisan budaya. Lalu nomor 9 dia sebut menavigasi perayaan dan liburan. Sudah berbeda. Bagaimana menyadari bahwa Paskah ini sebuah pesta, Natal ini sebuah pesta. Untuk menginternalisasi itu butuh waktu untuk membuatnya menjadi biasa. Lalu yang terakhir dia berikan nomor 10, mempertahankan iman dalam wajah pencobaan. Menjadi Katolik di Indonesia bisa menjadi hal yang menantang. Terutama yang bagi baru masuk. Muslim yang baru masuk Katolik menghadapi pencobaan itu dari keluarga, teman, bahkan komunitas yang lebih luas. Penting lebih luas. Ini YouTube misalnya. Kalau kamu beri komentar itu, oh syukur saya sekarang sudah menjadi Katolik. Mungkin akan ada yang komentar, dasar kamu, macam-macam. Tidak tahu diuntung, terkutuk kamu, ke neraka kamu. Mungkin akan ada kata-kata macam itu. Nah, bagaimana memaknai itu? Seraya tetap mempertahankan iman. Maka penting untuk memiliki iman yang kuat, membangun hubungan yang suportif dengan Katolik lain, dan mencari bimbingan spiritual dari pemimpin agama, dari pastor. Jangan berjalan sendiri. Andai kata ada grup, ya, bisa juga grup 2, supaya sharing, saling menguatkan. Sesama Katolik yang baru convert. Mungkin ada semacam ongoing formation. Kalau kamu sudah Katolik, lalu mau apa? Mau apa dengan kekatolikan itu? Mungkin perlu disegarkan.